Maaf Pak, bukannya kita mau ngejudge. Cuma kan yang namanya orang kepunyaan kan pasti kelihatan gitu Pak. Pak, kalau yang nggak pantas dia. Nih lihat muka dia. Nggak mungkin dia punya Porsche. Andong aja miring, Mbak. Pergi jauh itu apakah ada filosofinya? Apa yang pergi jauh dari lu? Sedih untuk diceritain Pak. Orang katanya gue minum air cucian di ember. Oh bisa? Terus nyeret-nyeret orang gitu-gitu. Tapi lu nggak mabok kan? Gak tahu ya? Kayaknya iya deh. Ada. Beauty vlogger Pak. Iya. Yang make up itu. Iya. Iya. Ini dia. Tapi mayat. Orang menganggap kita sombong. Iya, padahal mah ya. Katanya biadab. Kos-kosan podcast di kos-kosan. Kos-kosan podcast di kos-kosan. Ada ngobrol-ngobrolnya, ada lucu-lucunya, ada sedih-sedihnya. Yang penting bahagia. Lagi. Gak ada tetangga lain selain lu. Kang harusnya bahagia, Kang. Bahagia dari mana? Kan saya temenin. Orang lihat muka lu aja mengkerut. Gimana mau bahagia gua? Gua hari ini lagi nunggu orang. Gua mau jual mobil. Mau jual mobil? Lah iyalah. Lah bukan mobil, Kang udah dijualin semua. Diganti sama motor buat narik galon. Bukan. Emang itu doang mobil gua, kan banyak mobil gua. Nih ada lagi yang mau gua jual. Emang lu? Emang ada lebih banyak mobil, Kang? Orang lain mau jual mobil, bininya dijual. Ntar gua kalau misalkan gua udah laku tuh mobil tuh, gua nggak bakalan bikin panti pijet kayak lu. Gua mau bikin lapangan padel. Oh, iya, yang zaman Lu panti pijet yang kemarin masih ada? yang di mana? Yang di sono? Yang di rumah lu? Lah udah Bikin? enggak itu mah. Oh, udah enggak? Udah kagak. Nggak boleh lah bikin kayak gitu loh. Nah ini kan gue nambah modal lagi nih buat modal Prikiti Ulen. Oh. Nanti kalau ini jadi nih hari ini. Berarti mau dilebarin lagi tuh. Apanya? Prikitiunya. Gigi lu dilebarin. Ngapain gue lebarin? Udah lebar kok. Buat ini ora? Buat nambah kontrakan. Kontrakan ini udah 1.000. Udah banyak. Lu usaha apa sih? Siapa? Lu? Ya saya mau begini-gini aja. Tiap hari di sini mulu, mondar-mandir mulu. Lu nggak ada keinginan ke dokter gigi gitu? Nggak ada, Kang. Ya minimal pakai gigi palsu gitu. Kemarin lu waktunya udah ganti gigi perseneleng. Ah kacau lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kagak ada orang? Hah? Kagak ada orang? Nggak ada. Ini masih kosong. Masih kosong? Mau ngontrak? Dikontrakin? Magic. Keperluan saya kesini nyari seorang bapak-bapak. Seorang bapak-bapak. Dia mau jual mobil katanya. Mau jual mobil. Iya. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya rambutnya gondrong. Gondrong. Kadang-kadang berwarna. Hah? Punya anak penyanyi terkenal. Gua tuh. Iya benar. Anaknya namanya Rizky Ridho. Bener gak? Bukan. Bukan. Iya, Rizky Bukan. Ridho. Rizky Bilar. Pakai Rizky Ridho. Mau cari siapa? Bapak-bapak yang jual mobil, katanya dia punya mobil bagus, harganya juga bagus. Itu saya. Nggak mungkin. Loh kok nggak mungkin? Emang nggak percaya gue punya mobil mewah? Bukan gitu Pak. Kalau dari, aduh gimana ya, maaf banget. Kalau misalnya Bapak nih cocoknya pakai Sigra Grab. Yang ada Stella jeruk. Sorry nih. Sorry banget. Don't just book by in the cover. Wes, artinya? Jangan merokok di sembarangan tempat. Bukan dong, bukan artinya. Jangan lihat luarnya. Iya, tapi kan- Gini mobil mewah gue banyak. Punya mobil mewah. Mustang, Wah, Mustang 1. Porsche, Wes. McLaren, Wes. terus Lambo. Lampunya? Hah? Lampu punya? Punya.
Cuman Lambonya Perdi Lambo. Maaf Pak, bukannya kita mau ngejat. Cuma kan yang namanya orang kepunyaan kan pasti kelihatan gitu Pak. Pak, kalau yang nggak pantas dia. Nih lihat muka dia. Nggak mungkin dia punya Porsche. Andong aja miring, Mbak. Kalau saya mah masih mending lah. Mas kayak mau dihordengin Mas iya Mas? Enggak. Oh, iya. Udah, kemarin dihordengin. Iya, terus? Orang mau pada buka puasa. Etalase warteg dong. Iya, makanya. Udah berarti Mas nih yang mau bayar nih. Aduh gimana ya Mas, soalnya saya tuh gimana sih kayak Banyak duit nih ya katanya nih. gimana orang mau beli mobil. Honor dari ini ya, PWK ya? Aduh Bang Aldi Sabri makasih ya. Dah, deal-dealan aja dulu. Ya udah nih. Saya nawarin kan 2M. Ya. Ya, nggak bisa ditawar lagi. Tapi kalau mau turun dikit nggak apa-apa lah. 1.9.500. Yang namanya dagang itu Pak, Ah, sebelum kita deal, ah. ada akad. Itu ada proses tawar menawar. Itu sah kalau tawar menawar. Saya tawar deh Boleh? 2,5 M. Nggak bisa lah. Kan saya 2M. Masa jadi Kalau 2,5 2,5 M, Nggak bisa dong. Mas Bro. pasaran berapa? Pasarannya 1M. Saya tawarin 2M. Kalau Bapak tawar 2,5M, rugi saya. Nggak bisa. Saya punya duitnya 2,5 M gimana dong? Nggak bisa ya. Cul, masa dinawarin 2M, dia 2,5 nawarnya. Gimana jadinya? Tambahin biar jadi. Tambahin. Iya. Otaknya sengklek nih orang. Nggak merhatiin orang ngobrol lu. Ya udah mobilnya mana deh? Mobilnya mana dah? Hah? Mobilnya mana dah? Lihat Oke. dulu kondisi. Ada di sini, tenang. Nih. Mas saya datang dari jauh. Ah, Ya enggak? Kita Ya. janjian telepon udah 5 kali. ah. Terus? Udah jelasin kondisi segala macam. Ini kondisinya bagus. Diminta foto di WhatsApp gak dikirim-kirim. Katanya udah datang aja. Iya. Kenapa pas datang beginian? Loh, kan saya udah sesuai dengan telepon, Pak. Posisi mobilnya bagus, interiornya adem. Ini adem banget tuh. Adem banget. Emang kaca filmnya ini kayak 1000% nih. Loh iya makanya. Tapi Bapak nggak bilang nih mobil mainan. Loh, kan Anda juga nggak nanya. Ini mobil beneran apa mobil mainan? Kan nanya kan? Pak, saya mau jual mobil. Loh, sekarang kita logika. Mobil mainan mana yang 2M? Ini. Apa sebabnya di mobil 2M? Ini dulu pernah dimainin sama legend Roma Irama. Dulu mainan mobil ini. Merah mah mobilnya. Iya. Waktu kecil? Waktu kecil. Nggak nyanyi dangdut ya waktu kecil? Enggak. Main-main mobilan? Main mobilan. Tapi sambil nyanyi dangdut. Udah deal, nggak bisa. Nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Nggak bisa. Tadi Mas Ini udah namanya nawar. penipuan nih. Loh, kok penipuan? Enggak, Bapak jangan kayak gitu dong Pak. Loh, kok Bapak nggak yang namanya menipu nih Pak. Kok nipu? Nggak nipu lah. Saya akan lapor ke FBI nanti. Wah, jauh banget FBI. Udah, gini aja nih. Apa? Mendingan diobrolin dulu. Ya. Jangan pada berantem. Enggak lu Baik. jangan macem-macem. Ini urusan gua. Iya. Lu enggak. lagi lu. Bentar dulu Bang. Ini nih gara-gara lu nih. Gua Stone Cold Stunner lu. Gara-gara lu. Pak, saya juga sebetulnya mah. Yang punya ide dia. Macem lu. Yang punya ide dia. Lu nggak tahu Habib Nurmado Gedot? Lu tahu MMA nggak MMA? Lu jangan macem-macem lu. Siksa dulu dia. Tap, ayo tap. Siksa dia. Tap. Ke tangan. Jangan macem-macem sama gua lo. Misain biar nggak berantem, nggak baik ini bulan puasa. Nggak bagus kalau berantem, ya. Lu jangan kayak gitu, lu nipu gua namanya. Ya, kan yang Loh, kok ribut-ribut? Ada apa nih? Kan gak gara apa-apa. Oh iya. Kan gak gara apa-apa. Oh iya ya. Udah sana lo. Gitu. Lu nih gara-gara lu sih. Iya. Dah kita ngobrol-ngobrol aja dulu lah. Kalau urusan Iya. mobil kan nanti kita bisa obrolin dulu. Mau minum apa? Nih kebetulan kan kita udah terawih nih. Mau minum apa? Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam. Oke. Kan dia doang. Kan dia doang. Maklum, Duda tuh serba sendiri. Oh iya. Duda tuh. Silakan ngopi. Bawa rokok nggak?
Ah, rokoknya ketinggalan. Di sini disiapin. Ya, mantap. Nah, Iya. Ini silakan diminum. ini kontrakan semua nih, Pak. Iya, kontrakan ini. Dulunya ini lahan kosong. Langsung jadi kontrakan. Enggak, kosong dulu. Habis itu? Habis itu dibangun. Emang biasa gitu kan, Pak? Kan kosong dibangun, nggak langsung jadi. Iya. Ya kan memang begitu. Terus saya bikin kosan ini selama 12. 12 tahun. 12 kali napas saya. Oh, jadi Bapak juragan kontrakan. Iya. Ada berapa pintu, Pak? Ada, 2 nih. Namanya bukan juragan, Pak, itu, Pak. Namanya tanah sisa ini. Tapi kan dibikin kontrakan. Tapi kan di belakang. Oh, lebar. 1000 meter. 1000 pintu. 1000 pintu semua. Iya. Kaya. Saya tuh terkaya di sini. Wah. Jadi Tambun. Ini orang-orang ini tuh di bawah saya semua. Di bawah semua. Disantuni. Saya santunin. Oh, santunin Iya. dia bulan. Dia cuma tawa-tawa gini doang. Tiap bulan saya gaji, Pak. Keren. Gitu. Ih, keren. Jadi emang kesibukannya tiap hari ini selain nipu orang-orang yang jualan beli mobil nih, Pak. Apalagi nih, Pak? Kok selain nipu? Nggak bisa, Bapak tadi kesini saya ditipu jualan mobil. Sebetulnya gini, kalau saya nggak nipu kayak seperti itu, Anda nggak bakalan datang ke kosan saya. Saya pancing pakai mobil. Oh, Bapak tuh pengen menambah teman dengan cara seperti itu, Pak? Iya, Oke. gitu. Saya kan udah nggak ada teman nih, Pak. Nggak ada teman? Iya. Masa? Iya, nggak ada. Keluarga? Keluarga ada. Istri? Istri belum. Belum. Sama. Oh, sama, iya. Pak. Sama. Tapi kan ini ya. Apa? Kayaknya yang saya deketin Bapak kenal semua deh. Kayaknya kenal semua deh Bapak. Ntar dulu, ada perasaan ini kan podcast gua nih. Ya. Kok lu yang nanya-nanya sendiri tadi? Ya kan kita kan emang pengen ini Pak, pengen berteman juga. Pengen berteman. Ini karena host ya, jadinya Anda yang nanya-nanya. Ini bagian saya Oh, sekarang. bagian Bapak? Iya dong. Udah, saya diem deh. Saya mau mengulik Wish. tentang kehidupan Anda ini. Siap. Hari ini nih. Boleh. Mumpung ada Anda di sini. Iya. Mau ngerokok boleh. Boleh? Oke. Kopinya nih pakai gulanya dikit, takut diabetes. Oh. Tapi kalau mau tambah manisnya tinggal minumnya lihat saya aja. Wah. Kayaknya lihat teman Bapak yang tadi deh. Oh jangan. Siapa kata Pak? Keset kalau dia. Tunggu deh. Dia tuh siapa sih? Yang tadi? Dia yang tadi? Ya. Saya juga nggak tahu. Iya. Kalau ngobrol. Bapak ngobrol tadi. Dia itu di mana-mana, munculnya di mana-mana, Pak. Saya lagi di kosan, muncul dia. Saya lagi di pasar, ada dia. Di mana-mana? Iya, saya mau ke toilet nih, Pak. Muncul dia, Pak. Di toilet. Ada di mana-mana. Jatuhnya tikus ya? Iya, Jatuhnya makanya. nying-nying. Jatuhnya nying-nying. Tapi nih, gue tuh penasaran sama, lu kan Gofar ya. Itu nama asli Gofar. Gofar Hilman. Gofar Hilman kan. Tapi nama Instagram lu tuh pergi jauh, itu apakah ada filosofinya? Gue tuh bertanya-tanya loh, setiap lihat Instagram lu pergi jauh, gue tanya sama diri gue sendiri, kenapa dia pergi jauh? Apa yang pergi jauh dari lu? Sedih untuk diceritain Pak. Sebenarnya. Ini agak deep soalnya. Gak apa-apa, itu yang aku butuhkan. Jadi tahun bikin Instagram tuh tahun 2010. 2010. Itu lagi apa ya? Lagi fase-fase umur-umur segitulah lagi banyak Masalah. seru-seru masalah juga gitu kan. Akhirnya bikin Instagram, memutuskan untuk pakai nama Pergi Jauh aja deh. Masalahnya apa pergi? Pernah pergi dari rumah? Pergi bahasa Inggris apa? Go Jauh, far. go far. Oh. Jadi kayaknya nggak deep deh. coba translate doang gitu ya. Iya. Ini kayaknya lebih lucu ya daripada Deep. Karena gopar Pak. Oh, karena Iseng gopar. aja Bisa. di Inggrisin pergi jauh gitu. Tapi malah jadi hoki ya pergi jauh itu. Iya, jadinya Orang malah kayak cepet. cepet. "Nangkep pergi jauh siapa nih gitu. Oh biar misteri juga ya. Misteri juga. Oke. Nah. Dulu Twitter mainnya kan. Oh iya iya. Terus Yang gambar tuh- burung itu ya. Iya, sekarang jadi X namanya. Dulu tuh Twitter logonya kan burung. Tapi banyak juga ya foto-foto burung ya. Banyak Pak. Sangkarnya juga banyak.
Foto kandangnya juga banyak, Pak. Ini orang-orang yang nggak ngerti Twitter. Aduh, di Twitter kan ada RT. Ya kan? Retweet. Retweet kan. Retweet. Mereka kan nggak tahu. Iya. Loh kok di Twitter ada RT tapi nggak ada RW. Kurang Nggak. tahu loh. Iya, nggak ngerti dia, Pak. Nah, ini lagi beredar nih di mana-mana ya. Ah. Ini di mana-mana banget ya. Abis opening cabang Warkop Polim. Wih, Nih. Bapak belum main ke tempat saya. Belum, kan belum ada undangan dari Nanti Bapak. kita undang, Pak ya. Haruslah. Ada yang di Panglima Polim, Mm-mm. ada yang di Bogor. Oh, ada yang di Bogor. Berarti udah 2 cabang dong ini. 2 cabang. Next Bintaro, Ada lagi. ada lagi. Wow, berarti Bapak udah pengusaha nih sekarang. Jatuhnya BU aja, Pak. Sama berikutnya mau ke Depok, Pak. Doain, Pak ya. Oh. Kasih. Kalau sama teman mah harus saling support, Iya. saling mendoakan. Nah, jadi sih kenapa lu bikin Warkop Polim? Jadi kan kita bertiga sama Green Boys. Oh, Wancoy, Wancoy, dan Rico. Rico. Itu temenan dari SMA. Oh, jadi singkatannya Polim itu Wancoy. Kagak ada, gak nyambung juga. Kagak nyambung juga. Oh, enggak. Kenapa Polim? Karena ada di Panglima Polim. Oh, Panglima Polim. Awalnya. Mm-mm. Jadi nanti kalau kemana-mana namanya tetap Warkop Polim. Tetap pakai itu. Pakai. Misalkan ke Depok nggak Warkop Depok. Enggak. Tetap Warkop Polim. Kayak Optik Melawai, kemana-mana Melawai. Bener. Oh. Sate iya, iya. Senayan, mana Senayan? Di mana-mana Senayan. Iya. Bakso Senayan juga. Bakso Senayan, mana-mana Senayan. Oh iya iya. Nah, jadi kayak pertama daerah situ, udah deh Warkop apa ya, Warkop Polim aja. Berarti semua teman-teman lu nongkrong di situ tuh. Nongkrong di situ. Jadi kita berteman dari SMA nih bertiga nih. Sama Wancoy gue sekelas. Oke. Iya, waktu kelas 2. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita temenan. Jadi so far itu udah 25 tahun berteman. 25 tahun. Iya. Nah, 2022 kita bikin Green Boys di YouTube. Oke. Heeh. Lagi rame ini ya. Iya, Oh. karena nongkrong-nongkrong udah bikin YouTube aja deh karena kayaknya seru ya obrolan. Nah, dari situ tuh keseruannya bertambah menjadi sebuah usaha. Iya benar. Iya, kayak kita temenan 25 tahun bikin usaha bareng yuk gitu kan. Iya, daripada kita gibah ngomongin orang ya kan, Iya, mendingan bikin usaha. ngomongin masa depan. Oh, mungkin masa depan Iya. penting. Nah, Gopar sama teman-teman di Green Boy ini kan udah jadi kiblatnya anak-anak muda Indonesia. nih. Asik. Gimana nih responnya nih? Cul, ambilin asbak Cul, sini Cul. Ya, gimana nih? Kita juga nggak paham nih Pak. Karena kan obrolan kita tuh internal. Oh iya iya. Awalnya ngomongin masa-masa SMA. Kita ngundangnya guru. Ngundang-ngundang banyak kan teman SMA gitu kan. Oke. Kok orang bisa nikmatin? Gue juga bingung. Ya mungkin relate sama kehidupan mereka juga kali. Mungkin ya. Tapi banyak juga komen gini Pak. Kita nggak ngerti nih omongannya. Cuma kayaknya pengen nonton sampai habis gitu. Gue juga nggak paham. Karena keseruan lu kali. Mungkin nih kali ya. Lu kan kalau lu udah ketawa orang tuh nular. Iya. Iya. Inilah Makasih. gini. Kasih lo. Wih, keren. Bagus banget. Sering sakit kepala soalnya. Puyeng kasih obat puyeng. Ya kan obrolannya itu kan masalah internal ya. Iya. Kayak misalkan si Wanco itu pernah buka puasa. Iya. Tapi gara-gara minyak wangi. Wah, itu Pak orang emang paling random Pak dari dulu Pak. Dia tuh gara-gara minyak wangi enak, akhirnya buka. Kita kan bingung ya. Iya. Dari mana orang minum minyak wangi, kecium minyak wangi, terus langsung buka puasa. Dia doang tuh Pak kayak Pak. Sampai tenggorokan katanya. Jadinya aus. Wangi itu kan di hidung Pak ya. Kagak nyampe yang Wancoy tidak sadar. Ada perbedaan besar antara saluran pernapasan dan pencernaan. Yang dia dapat kan saluran pernapasan nih. Kenapa tiba-tiba nyambung saluran pencernaan? Emang dia mau mokel aja Pak. Mokel deh ya. Iya, mau batalin aja. Terus ditanya setelah itu nggak nyium minyak wangi gimana? Ya terus. Emang random Pak anaknya Pak. Tapi emang awal terbentuknya gimana sih? Awalnya lu emang inget sama teman-teman. Oh nih gue tuh kayaknya nih harus ketemu lagi. Bareng-bareng nih. Bareng-bareng nih. Jadi kita tuh sering ketemu. Nah sama Wancoy, gue sempet lama gak ketemu. Renggang. Renggang. Oh, kehidupan masing-masing atau ada masalah pada waktu itu? Dia tuh
masuk ke lembah hitam. Oh, kelihatan sih dari muka ya. Iya, beberapa kali drugs gitu-gitu. Terus sampai masuk penjara. Oh, udah pernah masuk. Iya. Nah, kita udah bilangin. Nah, gue udah males tuh dibilangin. Teman-teman gak ada yang mempan bilangin. Akhirnya pas dia terakhir kena, itu kan udah berkali-kali. Pas terakhir kena, dia insap. Oh. Pas Udah mulai ada efek jerak. jerak tuh. Oke. Jadi yang bikin dia jerak adalah pas di sel, dia tuh lagi ngidam nasi bebek. Kenapa tiba-tiba karena dia inget nasi Aneh, bebek? Pak. Dia pengen spesifik lagi. Nasi bebek Minangkabau Manggarai. Dibeliin sama keluarganya. Dia lagi posisi dalam sel nih. Iya, anaknya datang. Masih kecil anaknya. Yang bikin dia insaf adalah makan disuapin anaknya dari luar sel. Waduh. Deep terus dia nyuapin anaknya juga dari terhalang sel. Wow. Nah, dia langsung deep tuh di situ. Nah, ini anaknya nih Pak deh. Oh iya. lagi. Yang pertama kan pil. Iya, itu apa? Serbuk. Puyer. Puyer. Nah di situ Insaf. Keluar dari penjara. Sedih tuh dia tuh ya. Sedih. Oke. Udah penjara dia bernyanyi nggak mau make it lagi. Oke. Iya. Sekarang udah gak make dia? Enggak. Udah telanjang bulat gitu ya? Enggak, bukan pakai baju, bukan pakai narkoba. Oh iya. Nah dari pas keluar, diajak sama Rico untuk kerja. Oke. Jadi kru event. Oke. Masih temen tuh si Rico? Masih. Nah Rico juga, memang kita tuh bertiga, Rico juga agak jaga jarak sama Wancoy. Tapi Rico lebih sering ketemu Wancoy lah dibanding gue ada saat itu. Iya. Nah udah akhirnya mereka ngobrol-ngobrol lagi sama kita ketemu lagi. Terus karena udah si Wancoy gak make, kita bikin podcast waktu gue punya podcast sendiri dulu. Oh, jadi Wancoy udah gak make, jadi lu yang make? Jadi gue yang make, jadi gue tinggalin. Gantian tapi jangan dong. Maksudnya make logika? Ya pakai logika. Kan pertemanan harus pakai logika. Betul, Pak. Iya. betul. Kita bikin lah, mereka jadi tamu saya nih Pak. Pecah. Oh awalnya bintang tamu? Pecah. Ceritain zaman SMA. Akhirnya berlanjut kita sering nongkrong. Oke. Nah pas kita ada badai beberapa tahun itu, mereka yang jadi temen nongkrong gue. Oh. Setiap hari ketemu mereka. Mereka tuh kayak healingnya gue lah. Oke. Nah kita tuh ngobrol kayak bikin aja kali ya. Podcast sendiri gitu kan. Udah terbentuk Green Boys tuh. Terbentuk lah sampai sekarang sampai bikin usaha tuh sama mereka juga. Sama mereka juga. Wih luar biasa. Iya. Oke, ini baru-baru ini juga Gofar ini rilis single Sobat Tiljana. Kenapa lagunya berbau religi judulnya Sobat Tiljana? Jadi kan ada Green Boys Ramadan nih Pak. Tayangnya tiap hari. Iya. Nah, mau bikin beda. Kita bikin ala-ala sinetron Hidayah. Oke. Penulis gua. Yang milih peran gua dong. Iya. Saya jadi ustadz. Mereka jadi pemabuk. Udah bikin nih. Mereka protes nggak begitu pas gue jadi ustaz? Protes. Karena lu yang nulis. Kok lu sih yang bagus sih? Gue yang nulis. Iya. Bahkan di skrip ada adegan mereka ngomong gini. Gila ya Ustadz itu udah alim, tatapan teduh, ganteng banget. Mereka protes tuh. Gue gak mau nih ada skrip ini kan. Gue yang nulis. Nggak terima temennya. Gue yang tulis kan gitu. Nah karena bikin ala-ala sinetron Hidayah gitu. Kita bikin lagu-laguan lah biasa. Oke. Bikinlah tuh lagu. Bikin tuh 10 menit jadi notasi bersama lirik. Bareng-bareng tuh? Enggak, gue sendiri. Oh, lu sendiri bikin? Oke. Pakai gitar. Nah kirim ke teman. Pertama ngirim ke, kebetulan pacar saya penyanyi kan. Nah
Dia, oh iya, kirim Vokalis, aja. vokalis Tonight Show. Tonight Show. Apa kenal ya Pak? Kenal dong. Nah akhirnya sama teman kita, sama klien. Nah ini ada benang merah aja deh. Oh iya iya iya. Jadi ada satu komunal namanya Ruang Cipta. Isinya B-Boy, Rick, dan Clancy. Kebetulan Clancy adalah keyboardis anak bapak. Oh iya iya iya. Kiki. Kiki. Nah Oke. udah kirim tuh. Mereka kayak dibikinin musiknya. Nah, kalau kunci kan udah dari saya nih Pak. Ya. Notasi udah, lirik udah. Lirik Tinggal udah. mereka tuh. Bang sayang nih kalau nggak Spotify aja rilis gitu-gitu YouTube. Yang bener lu ya. Buset kayak penyanyi gua. Iya. Dirilis udah kayak beneran. Oke. Akhirnya Bikin kayak- video klip juga. Bikin video klip. Oke. Oke. Iseng-iseng aja Pak. Keren. Iseng-iseng. Tapi kan Iya. maksudnya niat berkaryanya itu loh. Kalau untuk hasil kan itu Ya mah. udah. Nah iya kan. Tapi ya malah Spotify tuh tiba-tiba dapat apa namanya Mix Friday. Saya juga baru tahu kalau misalnya ada beberapa kompilasi dari Spotify-nya langsung yang memang diincar banget sama musisi katanya gitu. Oke. Saya masuk tuh ke situ-situ. Oh. AMI Awards, I'm coming. Lu tahu nggak Ame Award? Kagak. Lah. AMI Search dia taunya Pak, AMI Search. Oh, nah, tapi menarik itu judulnya tuh. Iya. Sobat Tiljana, berarti Yeah. selamanya ya. Selamanya. Oke. Karena kita pasti pernah kehilangan teman. Pernah ya. Gara-gara mungkin beda pendapat. Gara-gara duit, Iya, Tuh. paling sering masalah duit tuh. masalah duit paling. Iya. Terus apa namanya gengsi-gengsian siapa yang mau minta maaf duluan. Nah, Kayak pacaran ya? iya makanya. Iya, karena temen juga termasuk pasangan kali ya. Iya, tapi kan karena pokoknya duit tuh paling sering tuh Pak. Sensitif. Iya sensitif tuh kalau Minjem. Bapak pernah ngerasain juga? Apa ya? Kalau nggak berteman gara-gara duit? Pernah. Pernah. Akhirnya Bapak memaafkan apa enggak? Kalau saya sih maafin. Maafin. Nah itu penting tuh. Tapi kan kadang-kadang kan kita udah maafin, kadang-kadang keulang lagi Pak. Iya, karena baik kitanya. Iya. Harus dikasih efek. Kadang-kadang kita dimanfaatin. Tapi harus kasih efek jerah sih orangnya kayak begitu. Gimana kasih efek jerahnya Pak? Jadi kalau misalkan dia pinjem nih, Ya. gue pinjem duit dong. Udah baca doang dulu 1 hari. Nah. Kedua harinya baru kan dilihat tuh. Dan, Sin. udah dilihat. Iya. Sin. Checklist biru. Checklist video. Iya. Sin tuh. Udah jangan dibalas dulu. Oh. 1 hari kosongin dulu. Nah. Yang keempat hari baru butuh buat apa. Oh udah pinjam dari yang lain. Karena dia udah emosi duluan. Iya, Dia iya. udah anjir gila ya gua pinjam gini aja nggak dikasih kan gitu. Iya. Itu kalau orang yang keseringan. Ah. Tapi kalau orang yang baru gitu gua langsung kasih Oke. kebutuhannya buat apa Iya. gitu. Tapi kalau yang sering itu Definisi, bukan definisi ya, parameter, oke, ini akan gue kasih, yang ini enggak, apa? Insting aja. yang ini apa? Dia itu terlalu memanfaatkan kebaikan orang gitu loh. Ah. Itu yang gua udah cukup nih, udah. Kalau nggak udah bener-bener misalkan modalin dia, Iya. habis itu nanti dibayar Senin, ya Rabu nggak ada, Jumat Kliwon, wah semua udah nggak ada. Nggak kelar nih. Nah itu yang kayak seperti itu gua nggak kasih. Oke. Gitu. Biarkan dia juga untuk berusaha gitu. Oke. Minimal, coba lu rasain pinjam sama yang lain lu dikasih nggak? Gitu. Oh, itu jadi parameter kita ya untuk minjemin lagi apa enggak gitu ya. Lah. Oh. Tapi kalau misalkan yang baru 1 kali udah kasih. Nah kalau yang baru gimana? Ini orang bener gak nih? Apa nggak mikirin? Tergantung nominal kalau gua. Oh. Tergantung dari keikhlasan. Oke. Cuman segini. Udahlah Udahlah. kasih aja lah. Gitu. Oh jadi jatuhnya nggak minjemin? Gak minjemin. Gua. Jadi kalau misalkan orang ada yang mau minjem, aku mau pinjem dong 2 juta. Nah, kasih aja gope. Gak usah minjem, gua ngasih. Gope. Gitu. Dia juga pasti diem tuh. Ya diam Dikasih, lah, udah dikasih ya kan. Pinjemin, Sekali- oke segini dong. lah. Iya, ini juga lumayan. Gitu. Oh gitu jadi ya. Tapi Iya. kadang-kadang yang gitu kan, kita tuh suka kehilangan teman gara-gara kejadian kayak gitu juga Pak. Oh gitu. Heeh. Lu pernah kehilangan temen? Banyak. Masalah bisnis, masalah apa banyak. Nah akhirnya kayak,
udah ya makin gede kayaknya nih kita ya. Udahlah, kita yang cari teman yang memang benar-benar teman. Bapak pasti setuju dong, makin bertambah umurnya kita, makin sedikit nih Pak circle. Iya benar. Itu aja orangnya. Betul. Dulu kan kayaknya banyak teman, kayaknya seru gitu kan. Iya. Banyak sahabat gitu kan segala macam. Lama-lama kok mengecil nih. Ternyata itu kan proses ya Pak ya. Proses lah, beda-beda, orang tuh beda-beda. Nah. Gitu. Dengan ada orang yang dia tuh happy, bahagia lihat kesuksesan kita. Iya. Ada orang yang melihat kesuksesan kita tuh, wah ini nih, ladang kita nih. Gue samperin lah. Gue samperin, kasakusuk, kasih pujian, apa dan yang lain-lain. Oh ngejilahan. Ya, jelekin ini. Ada Pak yang jelekin ini, yang suka minjem duit tuh, dijelekin sama dia tuh. Wah, sering terjadi kayaknya Bapak ya. Oh banyak banget. Sering ngalamin ini kayak Bapak nih. Makanya banyak pelajaran lah, Yeah. banyak pelajaran di situ. Kadang kita juga gini, kadang dulu kita waktu nggak punya duit gitu loh, minjem tuh susah. Wah bener Pak. Bener. Bener. Pernah lu ngalamin ada orang tuh yang dulu tuh dipinjemin duit tuh susah gitu loh. Kadang-kadang dia tuh marah-marah. Tapi setelah kita punya duit, dia tuh dengan gampangnya gitu loh. Pernah ngalamin itu nggak? Sering. Sering ya? Iya kan kebanyakan orang terdekat kan. Iya. Gitu kan. Benar. Mungkin ada hubungan misalnya kerabat segala macam ya kayak gitulah. Iya benar. Tapi Kayak kerabat, saudara tuh kayaknya kayak gue misalkan pinjem deh 20 juta. Ini pasti masalah ini. nah, Pasti masalah, akan timbul kebencian kan. Karena ini saudara. Makanya gue prinsipnya gitu. Ya udah mendingan gue kasih 10 juta aja. Oke, yang Iya tadi dong. tuh. Iya, ya kerabat lah. Iya. Daripada minjemin. Kan dosa ke dianya, dosa ke guanya juga. Gue juga malas nagihnya ya. Iya. Gitu. Jadi ya sudah lah. Ikhlasin aja. Betul. Yang memang kita mampu dan ikhlas. Iya. Kasih nominalnya. Tapi itu kuncinya ikhlas sih sebetulnya. Iya. Minjemin tuh ikhlas itu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya, ya orang ribet banget ya minjem tiap apa. Segampang itu. Kayak ada orang kayak gini. Misalkan, ini mau munggahan nih. Gue mau munggahan nih. Anak-anak gue nih belum ini nih. Itu dengan gampangnya gitu. Iya. Terus nih mau lebaran nih gitu. Anak gue mau sekolah nih gitu. Lalu kerja apa? Itu ada, sampai sekarang ada. Kita ada alasan gini Pak. Bang, tahun baru nih. Mau bakar-bakaran, belum ada duit. Nah, ya gak usah bakar-bakaran. Ya gak usah bakar-bakaran ya. Ada dulu ya orang kayak begitu ya? Iya. Gue mikir, kok lu gak kerja? Awalnya sih ketika dia pinjam tuh, oh gue diuji. Gue tuh selalu merenung tuh, kasih. Oh positif Iya positif nih. Positif. Oh berarti ini Tuhan lagi menguji karena gue lebih di atas dia. Oke. Akhirnya gue kasih. Nih buat pengobatan siapa. Terus habis itu datang lagi dia. Apakah gue diuji selama hidup sama orang ini ya? Kok dia mulu nih? Dia lagi nih, kasih lagi. Set. Habis itu dari 2 bulan sekali, sebulan sekali, sampai seminggu sekali dia. Datang mulu? Iya, ngecat dia, datang enggak? Oh ngechat. Iya. Oh nice try mulu. Iya. Akhirnya gimana tuh Pak? Bukan takut gitu, akhirnya oh ini harus dikasih pelajaran lah atau apalah gitu. Nah, terus awalnya berbicara tentang balas budi. Gitu loh. Pak dia ketawa, kayak tahu orang ya Pak. Apanya? Dia kan ketawa. Dia ngerasa aja kali. Iya, akhirnya ya udah. Oh ini harus kasih ini dong. Maksudnya kan yang minjem sama gue tuh banyak loh. Maksudnya tidak hanya lu gitu. Bagi-bagilah sama yang lain lah. Gitu. Yang akhirnya coba deh gue diemin deh gitu. Ya ini udah gue diemin setiap minjem gue nggak balas. Sama sekali nggak? Iya. Terus tapi sebelum itu gue ngelakuin hal ini tentang masalah jasa. Udah sekarang gini deh, gue nggak enak kalau misalkan untuk ukuran masalah jasa gitu loh. Ya udah gue pernah kasih 50 juta loh itu. Biar udah gitu, biar udah deh. Itu terakhirnya gue kasih gede. Ya gue kasih gede nih terakhir supaya lu nggak lagi. Iya. Udah. Harapannya gitu. Harapannya gitu. Sebulan aman, 2 bulan aman. Ketika bulan muncul lagi dia. Gue deh biasa muncul lagi, mau minjem lagi, pasti kan kita tanya dong. Iya. Lu kemarin gue kasih gede, kemana aja tuh duit? Tapi kan jadi nggak enak kita. Masa lu udah ngasih lu omong-omong, bingung nggak? Wah iya sih. Bener nggak? Iya. Bingung. Wah tuh Kang Sule tuh, minjemin tapi diomongin kemana-mana. Iya.
Bener. Gitu. Jadi ya udahlah jadiin pelajaran aja lah. Oh tuh. Nah nih, Ya. nih gue jadi ditanya-tanya lagi sama lu nih. Nggak sadar kan? Kita kan pengen tahu Pak. Iya, di Iya. ilmu kehidupan. Betul. Iya. Ya, namanya udah ngobrol ya. Iya. Nah sekarang tuh orang-orang tuh udah mulai pakai jargon-jargon green boy. Tuh greennya tuh artinya apa? Ijo apa-apa? GRIND. Oh nggak ya? GRIND itu Gofar Riko Wanda. Oh nama-nama. Yeah. Oh, nah. Green Boys. Jujur bab, Yeah. janggal, dan lain-lain. Gimana rasanya kembali ke tren? Berarti trennya lu zaman dulu? Itu bahasa-bahasa SMA. Oh. Terus kayak bab, zam, yang efek-efek tuh biasanya Riko. Oh. Dari dulu dia dari SMA. Kayak Sound-sound efek. sekut gitu? Iya sekut emang kita Pak. Oh. Kalau yang sound-sound efek bunyi-bunyian mulu tuh Riko. Oh gitu. Iya, nah kepake tuh sama orang-orang. Kita juga bingung Pak. Sampai anak SMA, bab, zam, jujur bang. Gitu-gitu. Jadi kayak nggak yang muda nggak yang tua. Sama aja kalau itu Pak. Iya. Jujur bang, zap, bam, zap, ya, buba, bim, bambu. Iya. Gitu. Kocak sih Pak jadi Pak. Iya. Kita nggak tahu jadinya. Berarti media itu ngaruh ya untuk mempengaruhi orang ya? Iya, ngaruhnya adalah sebenarnya kalau pas kita awal-awal bikin, kita tuh nggak pernah menargetkan ini harus kemana nih. Mediumnya si Green Boys. Nah, lu mah enjoy aja main. Enjoy kan? aja. Bahkan Pak, di podcast itu, gue pribadi nggak mau jadi spotlight. Emang bikin Green Boys, coba aja gue pengen ketawa. Biar yang jadi striker tuh si Wancoy. Oh oke. Karena menurut gue tuh dia lucu banget. Lu dari SMA. ngetawain dia aja udah. Iya, gue mau jadi spotlight. Akhirnya ya udah emang pengen ketawa-tawa aja gitu. Nah efeknya ternyata kita nggak tahu. Orang-orang banyak yang suka, banyak yang nonton gitu kan. Alhamdulillah Pak Iya. Terus banyak yang kepengen kayak dia. Persahabatan dari SMA sampai sekarang. Nah itu mungkin salah satunya itu. Iya, ceritanya tuh lumayan kuat lah di situ lah. Orang penasaran juga teman-teman lu kayak gimana. Iya. Perjalanan lu. Iya, podcast Pak, kita undang-undang teman kita Pak. Oke. Ada yang, anak Rohis yang asik kita undang Pak. Dia sekarang dagang material gitu-gitu. Kita jadi di podcast ngobrolin material. Iya. Harga-harga asbes gitu Pak. Gue dulu pernah ngelakuin hal ini dulu Iya, sebenarnya. Gue dulu namanya CLBK, cerita lama, apa ya dulu gue lupa lagi. Iya, CLBK lah. Saya lihat tuh Pak. Yang guru, Iya, gue datengin iya, semua iya, teman-teman. iya. Yang dulu. Teman-teman dari ini kan, dari kampus sana kan. Ya, SMA, Iya, teman-teman SMP gitu. Guru-guru yang kocak. gitu Iya, ya. diundang-undangin. Iya itu, dulu pernah bikin kayak gitu, cuman gak lama, tahunan lah. Oh setahunan, lumayan tapi Pak. Lumayan. Tapi kan Bapak ngeliat sendiri kan efeknya. Ini kan circle gue nih, kenapa Iya. orang pada doyan ya kan suka Iya. bingung ya. Heeh. Tapi ternyata kita nggak tahu pas sampai sekarang mungkin ya. Kalau kita analisis nih, ternyata mungkin orang tuh bosan sama kesempurnaan sebuah podcast kali. Bisa jadi. Iya, yang harus ada ABCD-nya gitu-gitu. Orang ngalir aja kayaknya seru-seru juga Ini ya. ngobrol kayak di tongkrongan ya. Zaman Di tongkrongan. udah berubah banget. Iya, Ya. dan kan banyak varian Pak di YouTube Pak. Wow, banyak banget. Banyak banget. Mungkin setiap minggu, setiap hari tuh tayang tuh. Iya. Episode-episode baru gitu kan. Jadi mungkin butuh hiburan. Di YouTube itu orang ngetik orang makan cabai muncul. Iya Pak. Asli. Ada yang makan tembok Pak. Iya. Ibu-ibu makan tembok ngapain? Sambil gak doain nasi. Ngapain ibu? YouTube gila ya YouTube ya. Iya. Habis itu di clipper masuk TikTok lagi. Heeh. Ngeri. Gue bilang ibu-ibu makan tembok. Itu beraknya jadi ruko Pak. Cuman gentengnya lembek. Hujan buyar. Kalau hujan buyar. Aduh. Kalau yang lembek-lembek gue jadi inget cerita zaman dulu tuh. Apa? Cerita tukang mancing. Kan di Kenapa? atasnya flyover tuh. Flyover, bukan flyover apalah kayak jembatan. Gitu. Jembatan. Di bawah tuh kali tuh. Kali. Orang mancing gitu. Dari atas. Dari atas. Nah, di atas itu orang tuh banyak yang sembarangan buang air. Oh, plak. Ke bawah gitu. Dar. Dia tuh lagi mancing ini. Kata temennya, hati-hati lo, di sini suka ada yang buang air di atas. Tenang aja, gue kan
lumayan jago silat. Mancing. Mancing tuh. Bener tiba-tiba. Dia tenang aja, templung. Pak! Ditangkis. Ditangkis sama dia. Mancing lagi, datang lagi Bang Ayat. Pak! Wah, ditangkis. Ini yang ketiga repot dia. Pas begitu lagi mancing, mencret. Waduh, wah, ini. Jatuhnya gerimis. Jatuhnya gerimis. Ngapain nangis? Ada pilihan ngindar. Ada pilihan ngindar kagak ditangkis. Aduh. Emang kan kalau orang Sunda tuh banyak cerita-cerita anekdot gitu. Iya. Lu tuh pernah ada cerita-cerita anekdot gitu nggak? Apa lu mah tentang real kehidupan? Kalau Iya. zaman-zaman gua kan tentang pasti menceritakan yang lucu-lucu. Iya, kalau kita kan pertemanan di samping-samping. Oh, iya. Iya, kalau kita kan Kediri Setiabudi. Tapi emang kalau di kayak nenek itu kalau ditelusuri tuh Sunda banget. Oh gitu. Kan Iya. kadang-kadang kalau orang Sunda tuh suka banyak cerita-cerita lucu loh. Bokap tuh Sundanya Sunda kasar, Pak, Bogor soalnya. Oh Bogor. Iya, kalau ngomong makan tuh dahar. Iya. Gitu. Terus babangus tuh apa? Iya. Corong apa? Iya, makan. Mulut. Oh Babangus mah ngomong. Iya gitu. Gue kasar. Sunda kasar. Jadi kita tuh terbiasa sama Sunda kasar. Tuang, dahar, nyatu, jajablok, ngawadang, banyak. Mam. Paling Mam. halus apa? Paling halus. Tuang. Tuang. Neda ada lagi neda. Apa tuh? Neda. Paling halus itu. Paling halus neda. Mangga neda heula. Neda paling halus. Neda, tuang, mam, dahar, nyatu, jajabrog, ngawadang, Jajabrog. lelebok. Nah, lelebok. Banyak kan? Aneh kan? Kalau binatang tuh apa biasanya? Apanya? Binatang makan tuh lelebok. Nyatu. Nyatu. Kalau binatang. Nah. Ini kalau misalkan orang, nyatu dulu. Nah, kayak ke binatang. Kalau ke temen, paling lumrah apa? Dahar. Dahar. Ah. Dahar lah. Tapi tergantung orang Karawang. Orang kan ada yang daang yuk. Gitu. Oh, daang iya Ada bener. juga daang. Ngawadang gitu. Kalau paling halus, Paling halus. Tasik. eh, Garut. Bandung, Tasik, Cianjur juga ada yang halusnya. Ya itu yang paling halus itu neda. Baru tahu nih Pak, neda Iya, Pak. Neda. Neda biasa dipakai daerah mana? Semua daerah juga sebetulnya dipakai. Cuman biasanya dipakainya sama orang yang kedatangan tamu. Oh, oke. Mangga tuh di lingira orang neda heula. Gitu. Oh, neda tuh bilangnya. Orang neda heula Pak, sambil gini. Begini. Nah, orang neda heula. Ini. Iya. Iya, di sini lilin. Panas dong. Aduh. Kalau sama orang tua, mam. Orang tua tuang. Wah. Mam itu bisa juga sih. Orang tua bilang ke anak, "Mam heula Neng." Gitu. Tuang heula. Kalau tuang ke temennya biasanya. Oh. Kayak bahasa Inggris kan? Iya. Sunda tuh kayak bahasa Inggris. Banyak Pak Sebetulnya kalau ditelusuri, bahasa Inggris itu dari Sunda. Gue demen nih. Kayak apa contohnya Pak? Kayak ada subjek, predikat. Objek gitu-gitu ya. Kayak SDK begitu. Kayak gitu. misalkan ada kata konsonan, ada kata Iya. pengantar. Iya, Kan iya. kayak Inggris gitu kan? Iya. I was, I will. Iya, Yang iya, Sunda iya. tuh sama. Kayak misalkan dug sare. Ya kan? Rot nginum. Ada awalannya. Unik kan? Sunda itu. Iya juga ya, betul Iya. ya. Jatuh aja banyak. Ada ti sereule, ada ti soledat. Bedanya apa tuh? Ti soledat. Ya sebetulnya sama aja. Sebetulnya mah. Enggak, cara makainya ti sereule kapan? Awas. Kalau ti sereule awas. Awas ti sereule. Nah itu belum jatuh tuh. Oh, kalau udah jatuh. Ti soledat. Oh, pastennya itu tuh ti sereule. Iya. Gokil. Ya, Tapi itu emang dipakai atau emang bahasa pertemanan? Bahasa pertemanan aja. Orang tua zaman dulu kan gitu. Awas ti sereule. Iya. Awas ti soledat. Gitu. Jadi macam-macam. Jatuh tuh macam-macam. Awas ti geledug.
Apa lagi tuh? Kalau tigeleduk jatuh pala dulu tuh. Duh. Oh. Itu tigeleduk. Tigeleduk. Jatuh ya ada bahasanya macam-macam tuh. Bahasa macam-macam. Ini Bapak mau ngekos apa belajar bahasa Sunda nih? Belajar bahasa Tapi Sunda. unik kan? Aduh, unik. Betul kalau ditelusuri, Sunda itu segala logat dan juga bahasa yang macam-macam. Yeah. Contoh, Ya. Korea. Wish. Opa, Sarangi, Tasik. Asik. Bapak, Bapak. kemana? Nadanya sama. Sama. Eh. Sunda sebenarnya, seluruh dari dunia itu. Nah, ini menarik nih. Ngomongin nada Sunda. Iya. Beda-beda nggak? Beda-beda. Nah, kalau ini Sunda mana Pak? Nama nada mana ya? Mereka mana gitu? Cianjur. Cianjur ya? Cianjur. Kalau Subang, mau udah kena kemana yo? Kan Subang. Teman mau gitu tuh dong. Korea. Kayak Korea. Kan minuman Korea kan? Kayak Korea. Itu Subang tuh. Ulah tetaikan wae bisa labung ke. Kue Korea. Iya kan? Korea. Nah, kalau Sunda yang mendekati Jawa tuh Pak? Sunda yang mengetahui, oh itu lebih ke ngapak ya kayaknya ya? Nggak pakai? Oh, udah beda lagi nada Itu Brebes, udah beda Ya, lagi ya. tuh. Kayak Jaware tuh udah perbatasan Cirebon tuh. Cirebon, Oh, Cirebon juga beda tuh Pak? beda, tapi Cirebon masuknya Jawa Barat kan. Tapi Jaware, Jawa Saware. Oh, Gitu. mendekati Jawa. Kalau di orang Sunda tuh panggilan ke anak kecil Ujang. Kalau di sana Acung. Di Cirebon? Cirebon Acung. Di kita Neng, Cirebon Enok. Ada J-nya. Biben J, itu ada kata-kata J-nya. Tambahan? Gitu. Tambahan. J itu apa? Ya tambahan itu. Tambahan aja? Ya, kemana ya? Kayak gitu. Oh, kemana J? Oh. Kalau orang Jawa kan Inji, iya gitu. Inji gitu. Oh. Macam-macam ya? Sunda banyak ya? Banyak banget. Gila. Kerawang, Cianjur sama Banten nih beda-beda. Pandeglang udah beda. Pandeglang kayak gimana? Wah dia. Ya kumaha dia, hah? Hebat kan? Naik turun tuh Cianjur. Cianjur. Mana ya? Oh, Cianjur tuh. Ciamis. Ciamis gimana? Ditis. Cuang tuang heula. Oh, pantesan kalau nyanyi bagus Pak Iya. Udah terbiasa naik turun. Betul, dari ngobrol udah begitu. Oh. Seru ya kan? Wah, makanya nih kalau tidak dipertahankan budaya kita itu. Nah, bener. Ya Sunda udah. sendiri aja udah banyak. Banyak. Gimana yang lain? Betul. Makanya tugas Pak Deddy Mulyadi itu adalah ya itu ya kan? Iya. Angkat seni dan budaya. Bener. Oke, nih berarti lu udah kembali lagi ke gue ya. Ini dari Jadi ngomongin Sunda dari gitu. Dream Boy jadi ngomongin Sunda. Karena tuh orangnya tuh lu tuh penasaranan orang itu. Iya, gue pengen Tapi tahu. Bagus Gue loh. pengen tahu gue. Orang kayak seperti lu tuh cerdas betul. Tapi kadang-kadang disebelin Pak. Bisa lagi. Saya lagi di di tempat mana di luar kota gitu. Ini apaan ya? Ada orang tanya mulu. Gue lagi makan Pak. Lagi makan gitu. Pengen tahu gitu. Orangnya kepoan. Ya bagus lah kayak gitu. Iya. Berarti lu nambah ilmu di situ. Nah, akhirnya dari rasa penasaran jadi nambah ilmu. Emang Akhirnya kan nanya. lu buka Google Googling, kan? iya, googling. Dari sampai rumah, bener gak nih kata Kang Sule gitu kan? Iya. Iya, terus liatin biasanya gitu tuh. Karena kan ada istilah malu bertanya sesak napas. Jangan itu sesak, pakai Kak Pak, pakai Kak. Ini Oh, sesat di jalan. Oh iya. Di teh. Ya kalau sesat kan ini sesak napas capek. Oh iya capek. Jadi sama-sama aja Pak ya. Sama. Nah, kembali lagi ke Dream Boy nih. Berarti lu tuh sangat berjasa sekali dong buat orang-orang. Sampai saat ini ketika lu bawa, ajak mereka, Iya. mereka udah punya job masing-masing tuh. Kemarin ketemu Wawan Coy. Kang Sule dapat coba mau Wancoy. Iya. Respect Wancoy. Ketemu. Udah di fase ini dia. Iya. Gih. Acara TV lagi kemarin. Oh. Tapi TV rusak. Acara sama anak Genjit. Bareng Wancoy, gua, ada Indro. Wancoy ketemu Om Indro. Gih. Lu berjasa sih. Keren sih lu. Nggak kan kita kan mediumnya senang-senang. Akhirnya mereka jadi rame sendiri. Ya itu udah jalanin lah Pak Karye. Ya, tapi Rezeki kan lah kalau rezeki mereka. maksudnya kan kalau misalkan kayak seperti ini tuh lu juga kan ikut happy ya kan. Happy. Secara tidak langsung lu tuh udah ngasih ini loh, maksudnya yang nggak kayak misalkan orang tuh cuman lu butuhnya doang gua kasih duit, Iya. tapi lu kasih kailnya gitu loh. Nah ini menarik nih Pak. Nah,
pas zamannya Wancoy keluar dari Lembah Hitam, udah mulai merangkak-merangkak sedikit. Dia minta kerjaan sama gua. Oke. Gua gak mau. Lu gak mau? Gak mau. Kenapa? Kita temen coy, takut berantem. Benar. Udah lu tunggu aja. Siapa tahu kita jadi partner suatu hari. Kita ngomong gitu, itu 2018. Ucapan adalah doa. Iya. Terjadilah sekarang. Jadi partner. Jadi partner. Gitu, bener. Jadi, Makanya benar jangan seomong-omongnya tuh gitu ya. iya. Benar. Udah kita kayak, ntar kalau jadi partner lebih enak coy. Ntar deh kita jadi partner aja. Gitu. Berarti lu percaya sama ucapan adalah doa? Kita percaya sama apa yang kita pikirin nih Pak nih. Terus-terusan dan berulang-ulang gitu kan. Pasti akan kejadian. Kejadian gitu. Entah itu kapan dan apa bentuknya. Pasti ada tuh. Kayak ada afirmasi dari Iya. diri kita. Ya terbukti kan, maksudnya lu bilang ke Wancoy seperti itu dan sekarang Jadi partner. jadi partner. Gila, Jope, wah udah kayak susah Pak nemu dia Pak. Susah sekarang. Gila, kayak kayak Nah ini gue baru tahu nih Gofar, katanya lu pernah pingsan, disangka meninggal, terus di ngajiin orang. Itu mau Wancoy Pak. Oh bukan lu? Jadi gua, jadi Yang tahu ceritanya Wancoy. Wancoy. Lu yang pingsan, yang Iya. sangka meninggal Wancoy. Gua, dia pas bangun-bangun di masjid, ada banyak orang ngaji. Serius? Gua deg-degan. Serius lu? Ini kuburan. Deg-degan gua. Nyata iya, ya dulu ada ya kenakalan anak-anak remaja, Pak. Umur belasan tahun. Oh, lu pingsan berarti? Jadi ini kita ke kuburan. Ngapain? Pokoknya gue iseng banget lah di kuburan. Iya. Nah pokoknya gue nggak, yang tahu tuh si Wancoy dan teman-teman. Heeh. Intinya gue bangun-bangun di masjid Sunda Kelapa. Iya, kata gitu. Lu pingsannya gara-gara ngantuk apa memang lu pingsan ada ketakutan atau apa? Nggak tahu, kayak udah tidur aja. Tapi kata anak-anak, gue masih kemana-mana. Serius? Iya, tiba-tiba orang katanya gue minum air cucian di ember. Oh bisa? Terus nyeret-nyeret orang gitu-gitu. Tapi lu gak mabok kan? Gak tahu ya, kayaknya iya deh. Itu pengaruh itu juga. Iya, Karena biasa. tipis itu, halu kan? Umur 18 tahun Pak. Iya, bener itu. Iya. Kayak di sini aja pegawai minum malah jadi pasukannya Prabu Siliwangi. Ada. Hehehe. Siapa kamu? Saya adalah pasukan dari Prabu Siliwangi. Mabok lu. Nah, berarti lu kegiatan banyak banget ya. Green Boy iya, terus bikin single iya, Warkopolim juga. Nah, bisnis otomotif lu gimana? Ada, kita kan punya pelek. Brand pelek sendiri. Punya brand pelek sendiri? Iya. Luar biasa. Lokal semua. Oke. Bikin di pabriknya di sini di Karawang. Cikarang Karawang ya? Cikarang. Cikarang ya. Terus jualan juga di sini. Di Gitu. Karawang juga ada sih ya? Ada pabrik-pabrik banyak. Lu ini sendiri atau lu Berdua. ada? Oh berdua? Berdua. Sama temen lu juga? Sama teman. Oh. Di velg. Desain dari nol sendiri. Bukan yang kita beli jadi desain, velg desain, kita cap sendiri enggak. Jadi bener desain dari nol. 3D-nya segala macam emang kita yang bikin. Modal apa lu berdua sama temen? Bareng-bareng. Bareng-bareng semua. Cuma memang karena memang kita kan baru mulai gitu kan. Itu kan ada MOQ-nya Pak. Sekali mesen minimal harus berapa. Oke. Ya kan? Dan itu kan bayangin misalnya kita minimal tuh harus 1000 velg. Oh. Nah kan harus gudang yang gede gitu Iya. kan. Jadi kita mesen yang dikit-dikit dulu aja. Nah kalau mesen dikit kan pasti harganya naik. Iya, jadi emang Jadi kita simpen lagi dulu. simpen dulu. Kita jalan-jalan, kita jalan pelan-pelan lah, gitu. Ya itulah. Iya. Berarti makin kesini itu lu udah berpikir makin bijak ya Makin untuk bijak. dalam hal ekonomi ya. Iya, sama kayaknya one day gue harus di belakang kamera nih gitu. Kayak sampai kapan nih kayak di depan kamera tuh bakal laku gitu kan gitu-gitu. Bener. Jadi kayak dari sekarang tuh mikirin ya, one day kita, kalau masih orang-orang senang sama kita ya Pak, itu kan ya udah alhamdulillah ya. Iya. Tapi kita
harus mikirin sesuatu nih, bekal. Kalau nanti di belakang Sambil kamera. berenang minum air. Sambil, ya benar, ya. Airnya air Air, alkohol. nanti bangun lagi ngajiin. Nyeret-nyeret orang. Nyeret orang. Iya benar. Jadi Berarti lu ada kepengenan di belakang layar lu bikin sebuah program yang main orang lain lah. ada Pak, ada kita bikin-bikin gitu kan. Udah mulai nih. Udah mulai. Udah mulai. Berarti udah ada program yang lu jalanin yang lain yang main. Ada, jadi kita lagi ngedeketin antara misalnya musisi atau apa segala macam ke brand-brand otomotif. Jadi kita yang create tuh. Oke. Storyline segala macam, gue yang create gitu. Iya. Lagi mulai. Lu mah udah nggak susah kali ya kayak sponsor-sponsornya ya. Marketingnya jalan lu. Iya, cuma kan itu jodoh-jodohan Pak ya. Iya benar. Meskipun kita deket, ya jodoh-jodohan lah. Betul. Tapi kan yang penting kita maju aja dulu. Betul. Iya, Apa kerjain aja dulu. Betul. Nah, Oh. si ini apa kabarnya tuh si Rahayu? Waduh, mobil VW Golf MK1 gua tahun 78. Beli tahun 2014. Lu bisa tahu sih model-model mobil lu ngapalin apa gimana? Kok bisa ini Pak? Kalau lagi senggang, lihat Facebook Marketplace, Oke. OLX atau mobil 1 pokoknya yang Marketplace lah. Heeh. Kita demen ngeliatin mobil. Ngeliatin. Liatin aja. Gini. Sampai lu tahu. Kita demen ngulik. Oh. Demen ngeliatin, oh harganya segini ya. Segini. Itu udah. Dari dulu tuh. Dari dulu. Terus kita save aja tuh udah seneng banget. Iya. Padahal nggak beli, save doang. Kita Apalagi seneng yang banget. dipengen ya. Iya. Wah, Dulu tuh ya. mahal banget nih. Save aja. Udah happy gitu. Tapi semua yang lu udah lihat deh dari mobil-mobil itu ada yang udah kebeli dong. Ada ya kayak misalnya kita kalau lagi kepengen mobil, oh ada duit nih. Kita buka bankingan save kita tuh di Marketplace. Kita kontak atau. Iya. Udah gitu Pak. Jadi kayak ngeliat-ngeliat seneng, happy. Dari situ jadinya kayak kemungkinan tahu harga-harga mobil. Ya, benar. Tipe-tipenya Merek-merek udah aja nggak gitu. semua orang lo tahu. Iya. Maksudnya tipe-tipe. Kali ya kalau nggak seneng mobil banget sih kayaknya. Benar. Ya, Kayak nggak gue aja ngulik. kan tahu Mercy. Iya. Tapi nggak tahu tipenya kayak gimana. Nggak tahu gue kalau ditanya pakai mobil apa? Mercy. Tipe aja. Bodoh amat lah mau tipe mau apa. Yang penting versi yang gue suka. Iya, kan. gitu doang. Iya. Mas Parto tuh tahu tuh. Tipe-tipe mobil. Iya. Oh. Dia kalau ditanya, Mas Mercy apa? Ini. Oh tapi lah bagusan yang tipe ini. Bagusan tuh. Oh, dia ngulik juga tuh dia. Mas Parto. Karena dia sama gitu kayak lu tuh. Iseng-iseng. Iya, dia. mungkin kali ya. Nggak Tapi yang di scroll foto-foto cewek. Modelnya. yang joget. Cewek seksi yang joget. Ah, kalau gue lihat sih lu kayaknya melejit banget ya di dunia industri ya. Kasih masukan dong buat anak-anak muda nih yang mau berkarir di industri kreatif kayak lu. Apa ya? Intinya kalau bikin konten pertama mah jangan terlalu memperdulikan yang namanya Yes. famous sama duit. Betul. Iya. Yang harus diperhatikan adalah lu happy gak? Gitu. Itu. Ini kontennya lu banget gak? Gitu. Pokoknya famous sama duit tuh jangan lah. Kalau udah di awal kita mikirin yang namanya famous sama duit, sudah pasti tidak orisinil nanti kontennya. Karena memikirkan selera pasar. Iya benar. Bukan seleranya dia sendiri nih. Terbukti lu kan dengan Green Boy ini Iya. lu jadi tanpa berpikir wah ini takut nggak ada yang Wah, ini nonton. iya, ya kan? gitu kan. Takut nggak jadi Iya. adsense-nya. Yang penting kita happy aja. Yang penting happy itu. Yang penting happy. Karena kalau happy, outputnya pasti jujur Pak. Oke. Hasilnya pasti jujur. Iya. Gitu. Nah, Bisa terlihat juga ya. iya, kelihatan sama orang lah Iya, gitu. betul. Nah akhirnya ya udah, lu akan terbiasa dengan pakem ini ya jadinya konsisten gitu. Iya, jangan suka ada yang berpikir, wah nih kalau konten gini kayaknya banyak viewers nih. Iya. Nah, kalau gini nggak ada nih. Tuh Cul gitu Cul. Dia juga sebetulnya jalan YouTube-nya. Oh dia ada YouTube. Ada. Beauty vlogger Pak. Iya. Yang make up itu. Iya. Iya. Eh, Ini dia. Tapi mayat. Banyak tikus lagi. Kalau dia dulu kontennya sex education. Yang kelihatan pahanya gitu. Oke nih, rencana ke depan nih. Gofar nih mau ngapain nih Green Boy ke depannya? Setelah viral lah si Green Boy ini. Kita yang paling dekat abis lebaran pengen umroh Pak. Alhamdulillah. Eh, Habis lebaran ini nih. Lebaran ini. Bareng sama temen-temen nih. Iya. Cuma kita sepakat.
pas di depan Ka'bah, misah yuk. Gitu. Kenapa? Takutnya nggak konsen, Pak. Oh Soalnya gua iya. kalau ngeliat muka Wancoy itu suka pengen ketawa. Suka pengen ketawa, Pak. Wancoy udah kalau ngeliat pakai ekor mata nih gitu. Wah itu pasti ada sesuatu yang lucu. Jadi gue nggak berani natap. Oh. Kita udah sepakat nanti. Emang dari dulu tuh suka bercanda Iya, begitu ya? Iya, kita nanti pas ke situ misah ya. Ya bisa jangan jauh, tapi jangan deket-deket lah. Nih, lu di sini. Bancoy di situ. Iya. Gini kan? Set. Nggak kelihatan kan? Bet. Ya, kena angin. Lihat lagi juga. Bancoy. Kelihatan juga. Ya dah, Gopar, terima Iya. kasih loh udah Terima mampir kasih. di kos-kosan Iya, thank saya. you dong udah boleh ngizinin ke sini. Oh, boleh dong. Udah mulai ngopi. Berarti duit saya bawa lagi nih. Bawa lagi lah. Kapan-kapan center main deh. Bener ya? Iya, ke Green Boy. Ah, Salaman dulu. saya kan belum semuanya di PWK itu, belum semuanya cerita-cerita. Kan kemarin tuh deep banget di PWK. Yang lucu-lucunya masih banyak belum. Sampai klipernya, Pak. Hmm. Itu banyak yang sekarang masih ini. Dan kita baca komen, Pak ya. Ah. Oh ternyata sisi Kang Sule itu begini gitu. Iya. Banyak yang baru tahu. Baru tahu karena gua kan Termasuk gua. karena kan gua nggak cerita. Gua pendem semuanya. Iya. Kadang-kadang orang kan melihat kan dari apa kata orang. Iya. Iya. Tapi banyak banget juga loh ilmu yang bisa didapat oleh semuanya loh. Iya. Dari pancingan-pancingan dulu tuh. Thank you loh. Jawabannya bagus banget. Gue juga terima Bikin kasih loh. kehidupan kita makin. Oh ternyata tidak boleh menilai orang. Iya. Dari apa yang dikatakan orang lain. Betul. Katanya ini, katanya gitu. Pas Orang kita yang ketemu. orang yang mukanya judes saja belum tentu kelakuannya. Iya benar. Orang menganggap kita sombong. Iya padahal mah ya. Katanya biadab. Apa aja. Ya udah. Ayo, Makasih, Pak, ya. anterin saya anterin ke depan. Thank you, ya. Oke. Makasih ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Podcast podcast di kos-kosan. Podcast podcast di kos-kosan. Ada ngobrol-ngobrolnya, ada lucu-lucunya, ada sedih-sedih.